Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel, and this is Oppo Reno 3 from Oppo Indonesia, and let's talk about it. Jadi, Oppo Reno 3 ini adalah varian terbaru dari Oppo Reno series di Indonesia, dan ini menyasar target segmen menengah. Masih sama seperti Oppo Reno series yang lainnya, ini juga mengunggulkan kamera. Oppo Reno 3 memiliki kamera utama 48 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera monolens 2 megapiksel. Dan juga kamera depannya 44 megapiksel dengan ultra night selfie. Reno 3 mampu menghasilkan foto 108 megapiksel melalui mode expert. Nanti di layar ada keterangan Extra HD dan ini akan menghasilkan foto 108 megapiksel. Resolusi super tinggi ini bisa didapatkan dengan mudah karena Reno 3 ini mampu untuk menggabungkan beberapa foto yang diambil sekaligus dan hasilnya bisa kasih foto dengan detail yang bagus dan warna yang cukup natural. Namun memang kalau nggak di info sebelumnya, gue nggak akan tahu cara mengaktifkannya. Agak ribet aja. Kemudian konfigurasi kamera kayak gini juga bisa melakukan 5 kali hybrid zoom. Dan bahkan kalau mau dipaksain, zoomnya itu bisa maksimal sampai 20 kali secara digital. Hasilnya sebenarnya cukup oke, namun memang kondisi cahaya dan kestabilan tangan saat pengambilan gambar perlu diperhatikan. Kalau di kondisi terkontrol, hasilnya beneran keren banget. Hasil foto bisa sharp dan detailnya bagus. Dan kemudian untuk kondisi low light ada fitur ultra dark mode. Untuk dapat hasil optimal, sebaiknya foto dalam kondisi tingkat kecerahan di bawah 1 lux. Atau gampangnya, bayangkan di dalam sebuah ruangan gelap cuma ada satu lilin yang menyala dan jadi sumber cahaya. Nah, itu 1 lux. Dan hasil dari ultra dark mode-nya ini cukup reliable, apalagi kalau pakai mode tripod. Dan gak ketinggalan, ultra wide angle dan juga macro mode adalah dua fitur unggulan yang juga ada di smartphone ini. Bisa kasih view angle lebih dari 119 derajat saat wide angle, dan juga bisa foto super dekat hingga 3 cm jarak fokus pada mode makro. Penggunaan kedua fitur ini tentu bisa menambah variasi dan kreativitas dalam pengambilan gambar. Dan pengambilan gambar yang bagus, tapi kalau nggak ditunjang dengan display yang bagus, hasilnya akan nanggung. Dan Reno 3 ini nggak mau nanggung. Pengusung water drop screen berukuran 6,4 inci bertipe AMOLED dan beresolusi Full HD+, layarnya ini support OSI Visual Effect. Apa itu? Jadi, OSI atau singkatan dari Oppo Screen Image Engine adalah teknologi pengoptimalan yang dikembangkan Oppo khusus untuk video pendek yang biasa kalian lihat di sosial media. Misalkan Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi saturasi dan kontras gambar akan ditingkatkan serta mengurangi noise dari gambar ketika efek ini aktif. Dan karena kita cenderung lebih sering buka sosial media di kehidupan sehari-hari, jadi saran gue biarkan aktif aja fiturnya. Memang gue nggak tahu sih seberapa berdampak ke pemakaian dayanya, gue nggak tahu. But for better experience, keep it on. Dan gak cuma itu, secara tampilan Oppo Reno 3 juga intuitif karena menggunakan ColorOS 7 terbaru dari Oppo berbasis Android 10. Kemudian juga untuk multimedia udah didukung oleh Dolby Atmos. Untuk performa, Oppo Reno 3 ditenagai MediaTek Helio P90 dengan RAM 8GB dan storage 128GB dengan UFS 2.1. Dan disertai baterai 4000 mAh yang juga support VOOC Fast Charge 3.0 20W. Performanya terbilang cukup untuk smartphone kelas menengah, apalagi untuk aplikasi yang intensif, misalkan main game. Karena memang Helio P90 didesain untuk aplikasi seperti itu, khususnya untuk gaming. Jadi aplikasi berat sekalipun akan lancar jaya berjalan di smartphone ini. Dan sebagai sebuah smartphone baru, Reno 3 ini hadir dengan cukup menarik karena memang desainnya terlihat lebih maskulin dan juga Helio P90-nya itu akan lebih mudah disukai oleh para smartphone gamer. Dan itu yang menarik, karena kalau melihat smartphone ini, nuansa Reno 2 yang sebelumnya hilang. Identitas yang dibangun dari seri Reno ke seri Reno 2 menurut gua hilang di Reno 3 ini, paling tidak secara desain. Entah ini bagus atau tidak buat Oppo, mungkin Oppo punya pertimbangan sendiri mengenai hal itu. Tapi sebagai sebuah desain, Oppo Reno 3 ini has a good look. Tapi selayaknya Reno series, memang kamera yang menjadi nilai utama dari smartphone ini. Dan Reno 3 menurut gue cukup berhasil menampilkan itu. Memang secara hardware tidak seagresif yang seri sebelumnya, tapi menurut gue secara software ini ada improvement yang cukup bagus. Sebut aja OSI, Ultra Steady Pro, dan juga Hybrid Zoom. Dan menurut gue memang selayaknya perusahaan teknologi, selain mengembangkan hardware, juga concern untuk mengembangkan software, dan Oppo melakukan itu dengan baik. Ini menunjukkan keseriusan dari sebuah brand dan juga keberhasilan dari R&D atau Research and Development dari sebuah brand teknologi. Karena teman-teman harus ingat, technology is not all about sales. It's about finding new technology, discover new ways for a greater good. Jadi sebenarnya seberapa bagus R&D dari sebuah brand itu patut untuk dinilai. Dan makin kesini gue lihat juga Oppo makin serius dengan software, makin serius dengan R&D, dan itu adalah tanda-tanda bagus dari sebuah perusahaan teknologi.
Dan untuk Oppo Reno 3 ini, kira-kira karakter orang yang seperti apa yang cocok dengan smartphone yang kayak gini? Menurut gua, orang yang punya minat di fotografi, kemudian orang yang penggemar Oppo dan pengen upgrade smartphone, ya, ini adalah smartphone yang cocok untuk kalian. Kemudian juga orang yang berada di level menengah dan belum pernah pakai Oppo sebelumnya dan pengen punya smartphone untuk jangka panjang, menurut gua Oppo Reno 3 ini cocok untuk kalian. Dan ya, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day-nya adalah, apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!